Ya. Yang belum menyalakan kamera, silakan kameranya dinyalakan dulu. Takutnya nanti. Syarif, Juve, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan doa agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita terakhir sampai di jurnal umum dan jurnal khusus pada perusahaan dagang ya. Coba saya review dulu sebelumnya untuk perusahaan dagang. Kita sudah selesai di perusahaan jasa, sekarang kita sudah masuk di perusahaan dagang. Saya mau tanya ke Sheryl. Sheryl, untuk step pertama, siklus akuntansi perusahaan dagang ada apa, Sheryl? Bentar, Miss. Yang pertama, bukti transaksi. Oke, sesudah bukti transaksi, Nadila Lovina. Berikutnya apa step yang kedua? Jurnal umum dan jurnal khusus. Oke, berikutnya Najwa Fahria. Jurnal umum untuk apa? Mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat. Tidak bisa dicatat atau astagfirullahaladzim, tulisannya Reni ya Allah. Najwa. Lama. Kaila Fitria, jurnal umum untuk apa? Suwi Bisan. Raihan Wahyu. Masih kurang tahu, Miss. Loh, kok kurang tahu, lo mesti dijelaskan wingi loh, jurnal umum dan jurnal khusus. Ada yang tahu jurnal umum untuk apa? Saya, Miss. Virus, silakan. Mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus. Oke, good. Sing liyane nang ndi yo, catatane yo, iku mang sing ditakoni Miza gak iso jawab iku malo. Catatane nang ndi? Jadi jurnal umum pada perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus. Berikutnya, Ulung, jurnal khusus ada berapa? 4, Miss. Apa saja? Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Oke, berikutnya Nabila Pranadita. Jurnal pembelian digunakan untuk apa? Hanya digunakan untuk pembelian secara kredit. Oke, mencatat pembelian secara kredit. Berikutnya, Raisa Alia. Jurnal penjualan digunakan untuk apa? Kan ya Allah. Digunakan untuk mencatat secara kredit. Mencatat secara kredit.
Catatan opo iku mencatat secara kredit? Ono mencatat secara kredit. Oh, catatannya lek gak lengkap kok bingung kok relek soalnya metu. Aku sekolah, Ma. Mainilah. Mainilah. Ya Allah. Jurnal penjualan digunakan untuk Mencatat penjualan barang kredit. kurang tepat. Secara umumnya ya, secara umum. Menjual barang dagang secara kredit. Oke. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Ya. Berikutnya, Abraham Ade. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi yang mengharuskan perusahaan mengeluarkan uang tunai. ya. Jadi saat perusahaan mengeluarkan uang tunai, maka dicatatnya di jurnal pengeluaran kas. Ya. Terakhir, Ezra, jurnal penerimaan kas digunakan untuk apa? Penerimaan kas untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan arus uang masuk ke dalam perusahaan. Oke. Jadi setiap kali perusahaan menerima uang tunai, maka dicatatnya di jurnal penerimaan kas. Ya. Jadi itu jurnal yang digunakan pada perusahaan dagang. Ada 4 jurnal khusus dan 1 jurnal umum. Kita sudah belajar langkah 1, langkah 2. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Bisa ulangi ya. Langkah 1 adanya bukti transaksi. Langkah 2 mencatat ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Langkah ketiga adalah memposting. Apa artinya memposting, Syarif? Menulis di buku besar. Memindahkan yang di jurnal umum ke buku besar. Ya, jadi catatan transaksi yang tadi sudah dicatat di jurnal umum dan jurnal khusus, itu kita pindahkan ke buku besar. Itu yang dimaksud dengan posting. Ya. Oke. Kalau buku besar di perusahaan jasa, itu hanya 1 jenis buku besar. Ya. Jadi, buku besar di perusahaan jasa itu terdiri dari akun-akun. Satu akun memiliki 1 buku besar. Sedangkan di perusahaan jasa, di perusahaan dagang nanti ada perbedaannya. Ada share screen ya. Jadi nanti di perusahaan dagang itu ada yang namanya nih BBU, buku besar utama. Ini sama dengan yang di perusahaan jasa. Ya. Jadi buku besar utama itu sama dengan di perusahaan jasa, di mana 1 akun mempunyai 1 buku besar. Ini tabel buku besar. Ya. Jadi nanti ada kas, lalu ada buku besar punyanya piutang, ada buku besar punyanya peralatan, buku besar punyanya perlengkapan, buku besar punyanya piutang, dan seterusnya ya. Utang, pendapatan jasa, beban. 1 akun punya 1 buku besar. Ma, aku sekolah, Ma. Ya. Ini yang di perusahaan dagang disebut dengan buku besar utama. Jadi per akun. Lalu ada buku besar 1 lagi selain buku besar utama, yaitu buku besar pembantu. Ya, buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini ada 3 jenis. Buku besar pembantu utang, buku besar pembantu, dan buku besar pembantu persediaan barang dagang. Jadi ada 3 macam yang punya buku besar pembantu. Namun, untuk buku besar pembantu persediaan barang dagang tidak bisa jelaskan karena jarang sekali keluar nanti yang soal ya. Jadi tidak perlu. Nanti kita akan belajar tentang buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Kolomnya bagaimana? Tabelnya sama dengan buku besar utama. There's no difference between table of buku besar itu saya lupa.
ya bahasa Inggrisnya ya. Ada istilah sendiri ya. Jadi untuk bentuk tabelnya sama antara buku besar utama dengan buku besar pembantu. Tabelnya sama ya. Baik untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Tabelnya sama saja. Ya, ada kolom tanggal terdiri dari 2, yang agak besar dan agak kecil, yang ini nanti agak kecil begini. Lalu ada kolom keterangan, nanti ada kolom referensi, debit, kredit, lalu saldo. Ya, ini yang sering kita pakai ya. Ini adalah buku besar saldo ganda ya, yang sejak dulu kita pakai ini karena sering digunakan. Oke, kita belajar posting sekarang. Kalau buku besar di perusahaan jasa, postingnya hanya dari satu jurnal, yaitu jurnal umum. Nah, kalau di perusahaan dagang, kita mempostingnya dari 4 jurnal dan jurnal umum. Mempostingnya sama, cuma tinggal memindah, namun yang diperiksa jurnalnya lebih banyak. Ya, karenanya perlu ketelitian yang berlipat ganda untuk perusahaan dagang. Oke, kita coba dulu ya. Kita mau bikin apa ini? Apa ya akunnya ya? Akun utang dagang deh. Utang dagang. Kita buat buku besarnya dulu ya. Buku besar utama, utang dagang. Kita tulis utang dagang. Kode akunnya utang dagang itu adalah 211 ya, kode akunnya ya. Ingat ya, tahu dari mana 211 ya? 2 karena liabilitas, 1 adalah liabilitas jangka pendek, 1 adalah urutannya. Masih ingat ya untuk kode akun. Oke, sekarang kita fokus utang dagang. Kita cek di jurnal penjualan dulu, JJ. Ya, jurnal penjualan disingkat JJ. Ada yang menyingkatnya menjadi J Penj, seperti ini ada. Ya, jurnal penjualan. Tapi nggak enak, saya sukanya pakai JJ, jurnal jual. Kita cek di jurnal penjualan. Ini adalah jurnal penjualan miliknya Toko Semangat. Ya, di sini akun yang terlibat adalah piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Padahal kita tadi mau memposting apa? Akun apa? Utang dagang ya, utang dagang ya. Berarti di sini nggak ada ini, karena di sini akunnya adalah piutang dagang dan penjualan. Nah, ini berarti nggak ada di jurnal penjualan, nggak ada. Kita cek di jurnal pembelian JB, istilah singkatnya. Kita melihatnya akun. Di sini ada akun pembelian, ada akun perlengkapan, ada akun peralatan kantor, akun kendaraan, dan akun utang dagang. Nah, kita mau memposting akun utang dagang. Di sini ada akun utang dagang. Berarti ini yang kita posting. Ya, utang dagang. Nah, postingnya itu setiap akhir bulan. Jadi di buku besar ini kita tulis, tadi tahunnya berapa? 2019 ya. Kita tulis 2019, bulannya tadi September kalau nggak salah. Kita cek dulu, betul September. Oke. September ini ya. Terus tanggalnya akhir bulan. September akhir bulan itu berarti tanggal 30 ya. Tanggal 30 keterangannya diisi apa ya biasanya? Biasanya posting gitu ya. Referensinya berarti nanti diisi dengan apa? Masih ingat? Kode akun. Diisi dengan apa di sini kolomnya? JB betul. Jurnal apa tadi ya? Nah, tadi di JB kita lihat lagi utang dagangnya ada di sisi kredit. Ya. Kan ada tulisan kredit berarti. Berapa? Langsung saja nominal akhirnya berapa? 51750. Nah, berarti ini langsung kita posting. Bukan lagi 2 juta, 5 juta, 1,6 juta, 2 itu bukan ini lagi. Ya, langsung ke
total akhir. 51.750. Nah, di sini kredit ya tadi 51.750. Nah, sini. Ya, berarti kita tinggal pindah di kredit. Saldonya ya berarti sama dengan itu. Sini. Oke. Nah, lanjut ya. Yang di JB sudah, kita cek sekarang yang di JKK. JKK fokusnya ada utang dagang. Nah, ini ada akun utang dagang di sisi debit. Nih, ada tulisannya D, berarti di debit. Maka kita pindahkan, kita posting. Ya, berapa nominalnya? 4.500.000. Kita pindah ke sini. Tanggalnya tetap tanggal 30 JKK tadi ya. Jurnal kas keluar. JKK itu jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas. 4.500.000. Ini. Terus untuk saldonya awalnya di kredit, ketemu dengan debit berarti Tambah. dikurang. Dikurang berapa aja akhirnya? Kurang 4.500.000 berarti jadi 47. 47 ya. 47.250. 47.250. Nah, begini. Sudah, yang di JKK sudah. Sekarang kita cek yang di JKM. JKM, ada kas, potongan penjualan, piutang dagang, pendapatan pajak. Berarti nggak ada. Utang dagangnya nggak ada. Kita cek sekarang yang di JU. Utang dagang ini ada. Ya, utang dagang. Yang ini retur, berarti cuma satu. Berapa debit? 500.000. Berarti kita masukkan lagi. Ini tadi JU, debit 500.000. Berarti sekarang kreditnya tinggal kok salah? Nah, tinggal itu. Sekarang saldo utang kita adalah 46.750.000 rupiah. Nah, sudah selesai posting untuk utang dagang. Nah, itu nanti kita lanjut ke akun-akun yang lainnya. Ya. Jadi nanti yang dilihat itu adalah akun yang ada di sini. Ya. Jadi nanti misalnya ini ada berapa buku besar Miss jadinya. Kita cek mulai dari JJ dulu ya. Ini ada piutang dagang, ada penjualan 2. Terus yang di JB ada pembelian, ada perlengkapan, peralatan kantor, kendaraan. Ini tadi sudah kita masukkan, ya berarti 6. Yang ini ada apa? Utang dagang sudah, pembelian sudah, beban iklan, beban sewa 8. Potongan pembelian. Ya. Jadi sesuai dengan akun yang ada di setiap jurnal khusus dan jurnal umum. Jadi jurnal umum nanti ada retur, berarti dibuatkan buku besar tersendiri. Retur penjualan juga ada buku besar tersendiri. Itu untuk buku besar utama, dilanjutkan sendiri nanti ya. Miss, Saya udah kasih contoh ya. tadi tanggalnya nggak diikut. Ini nggak usah ditulis ulang, ya. Kalau tidak ditulis ulang itu artinya tanggalnya sama dengan atasnya. Begitu. Ya, ini kita misalnya di sini kalau mana sih sebentar. CU ya, coba CU. Kemarin kan juga begitu. Tanggal 5, kalau misalnya ada transaksi lagi tanggal 5, yo kita nggak usah nulis lagi tanggal ininya di sininya. Nanti kalau tanggalnya berganti baru ditulis. Begitu. Ada pertanyaan?
untuk buku besar pembantu, buku besar utama. Any question? No. Tidak ada? Oh, Oke, kalau tidak ada, Miza lanjut ya sekarang. Buku besarnya dilanjutkan seperti itu ya caranya ya. Sekarang ke buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu bedanya dengan buku besar utama. Kalau buku besar utama itu adalah per akun, sedangkan buku besar pembantu itu adalah per nama debitur atau nama kreditur. Ya. Nih, misalnya nih. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan di sini ada masuk ke piutang dagang dan ada ke penjualan. Artinya kita alias toko semangat ya, toko semangat punya piutang dagang ke toko Tosca dan toko Purple. Ya, bisa ulang ya. Di jurnal penjualan kan kita kan menjual barang dagang secara kredit. Berarti toko semangat punya piutang. Ya. Kepada siapa? Punya piutang kepada toko Tosca dan toko Purple. Nah, berarti inilah yang nanti kita masukkan ke buku besar pembantu piutang. Nih, kita buat caranya. Tadi ada toko Tosca. Toko Tosca. Nah, ini. Terus tanggal berapa? 2019. Salah. 2019. September. Tanggalnya sesuai dengan ini, sesuai dengan apa ini? Tanggal transaksi ya. Tanggal 13. Kita tulis. Tanggal 13. Keterangannya misalnya penjualan barang dagang gitu boleh ya, atau mau diisi posting juga boleh ya, posting ke buku besar pembantu boleh, terserah ini ya, karena nggak ada keterangan transaksinya untuk yang jurnal khusus. Referensinya dapat dari JJ, jurnal jual ya kan. Terus berapa tadi? Karena ini adalah buku besar pembantu piutang, berarti di debit ya kan, JJ-nya kan di debit nih. Tuh ini, piutang dagangnya ada di debit. Berarti ini kita copy ke sini. Debit. Nah, berarti saldonya 14 juta. Kita cek lagi, JJ-nya sudah kita cek, apakah ada piutang punyanya toko Tosca. Nah, sekarang kita fokusnya bukan lagi di akun, tapi kita fokusnya ke toko Tosca, karena kita masukkannya ke buku besar pembantu piutang. Ya, kita cari lagi, apakah ada toko Tosca di lainnya. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ya kan, di CU, toko Tosca ini PT Red, oh ini ada. Ya, toko Tosca. Berarti tanggal 25, terus piutang dagangnya berkurang di kredit 200.000. Berarti kita masukkan. Tanggal 25, ini adalah retur, atau kita tulis pengembalian barang, gitu boleh. Pengembalian barang dari sumbernya JU, tadi kredit 200.000. Berarti sekarang saldonya begini dikurangi 200.000. Nah, begini. Ya. Sehingga per 25 September piutang toko semangat ke toko Tosca tinggal 13.800.000. Bukan lagi 14 juta. Tuh. Sudah selesai untuk toko Tosca, karena untuk di jurnal yang lainnya sudah nggak ada. Selesai untuk bulan September. Kenapa sih, Miss, harus ada buku besar pembantu utang maupun piutang? Kita biar mengeceknya mudah. Ya. Jika, ini kan tugasnya akuntan nih, untuk
memasukkan untuk transaksi, pencatatan transaksi akuntan. Misalnya Pak Bos, ya, Pak Bos nanya, toko Tosca tinggal berapa piutangnya? Kita masa mau ngecek satu persatu? Oh, sebentar Pak, saya hitungkan dulu Pak. Oh, ini 14. Sebentar Pak, saya cek lagi di sini Pak. Oh, kelamaan dong kalau ngeceknya gitu. Ya, kalau ditanya sama Pak Bos, berapa punya toko Tosca? Tinggal cek di buku besar pembantu piutang. Lihat yang punyanya toko Tosca. Oh, 13.800 Pak. Nah, gitu. Ini kan masih contoh 1 bulan nih. Kalau di perusahaan kan nggak mungkin datanya cuma 1 bulan. Ya, pasti ini nanti akan nambah dan berkurang lagi. Sehingga kalau seorang akuntan harus ngecek satu-satu di sini, akan butuh waktu lama dan pusing nanti. Ya, jadi itulah diperlukan buku besar pembantu utang dan piutang. Nah, nanti toko Tosca sudah selesai, berikutnya adalah toko Purple. Caranya sama. Cek dulu di JJ, di JB, di JKK, JKM, terus JO. Nanti kita akan tahu berapa saldo akhirnya toko Purple. Kalau sudah, ini kan rekapitulasi utang nih, kita harus daftar rekapitulasi piutang. Ya, nama debitur berarti orang yang punya utang ke kita. Ya, kita punya piutang ke mereka. Nama debiturnya berarti tadi ditulis toko Tosca, terus toko Purple. Nah, berapa jumlahnya di akhir bulan misalnya kira kemarin ini ya 13. Nah, terus ini bisanya toko Purple misal ya, misal 10 juta. Nah, misalnya 10 juta. Nah, dijumlah nih. Dijumlah. Oke. Nah, ini adalah hasil rekapitulasi. Kenapa ini ada di sini? Jumlahnya ini harus sama dengan ya, jumlah ini, jumlah 23.800 harus sama dengan buku besar utama piutang dagang. Ya, jadi saya ulangi. Ini kan nama debiturnya udah didata, terus saldo akhirnya sudah dimasukkan. Sudah dijumlah. Nah, jumlah hasil rekapitulasi piutang ini harus sama dengan jumlah buku besar utama untuk akun piutang. Jadi saldo akhirnya nanti harus sama, harus 23.800. Kalau nggak sama, berarti ada yang salah catat. Ya, jadi ini untuk cross check. Ini piutang dagang. Piutang dagang. Piutang dagang itu 115 ya. Misalnya saldo akhirnya nanti ketemu misalnya 20 juta. Ya, ketemu 20 juta. Berarti kan enggak balance. Padahal di buku besar pembantu piutang ini rekapitulasinya 23.800. Sedangkan di buku besar utama saldo akhirnya 20 juta. Berarti tidak sama. Berarti harus ada yang dicek lagi. Apakah kekurang tepatannya ada di catatan piutang dagang atau di buku besar pembantunya. Gitu. Ya. Demikian juga dengan rekapitulasi buku besar pembantu utang. Ya, buku besar pembantu utang. Jadi buku besar pembantu utang, nah ini kita melihatnya dari jurnal pembelian. Kita beli barang secara kredit, berarti kita punya utang. Nah, kita punya utang ke siapa saja? Nah, ini. Nah, mulai ini. Ke UD White, PT Red, Toko Blue, PT Pink, UD Green, Toko Orange, Civic Grey, PT Black, Toko Yellow. Nah, kita punya utang ke mereka semua. Nah, kita harus
ngecek ke UD White ini berapa utang kita, misalnya tanggal 1 September 2 juta. Kita sudah bayar belum? Nah, itu nanti kita ngeceknya di jurnal kas keluar. Oh, ke UD White belum ada pembayaran. Yang ada pembayaran ke PT Red. Berarti nanti dimasukkannya di sini ya, cuma nggak UD White. Cuma ada satu transaksi berarti utang kita tadi. 2019 September. Boleh. Tanggalnya tanggal 1 ya. Utang dagangnya dikredit. Tanggal 1 kredit 2 juta. Nah, begini. Ya, nanti di akhir bulan kita buat rekapitulasi utang. Jadi nanti ada UD White, ada PT Red, ada Toko Blue, ada UD Pink, misalnya seperti itu ya. Semua namanya di sini, terus di jumlah. Sama seperti yang diutangi tadi. Jumlahnya harus sama dengan jumlah di buku besar utang ini. Ya. Jadi jumlah rekapitulasi yang ini tadi, utang ini tadi, berdasarkan buku pembantu, jumlahnya harus sama dengan ini. Begitu. Pusing, Miss. Ya, sabar ya. Ini namanya memang belajar ya. Kalau belajar tuh kayak awal-awal aku pusing, tapi nanti kalau sudah mengerti, oh alah tiba iki pindah ini, pindah. Ya, yang bikin pusing itu kan cuma karena jurnalnya banyak. Kalau di perusahaan jasa kemarin jurnalnya cuma 1. Ya. Jadi ngeceknya cuma dari 1 sumber, jurnal umum tok. Nah, kalau ini sumbernya banyak yang harus dicek. Ada 5. Ya, jadi memang agak pusing ya. Karena itulah biasanya bayarannya akuntan itu tinggi ya. Apalagi yang namanya akuntan bagian audit, ya, bagian ngecek, nah itu bayarannya tambah lebih tinggi. Ya. Kalau misalnya suruh ngaudit atau suruh bikin laporan keuangan, mending suruh bikin laporan keuangan daripada ngaudit. Kalau bikin laporan keuangan tuh mulai awal, ngaudit itu tuh ngeceki situ-situ, ngoreksi, di kisingas, tambah bulat, ya tambah pusing. Begitu. Any question? No, because I don't know what kind of question. Hai, bocil. Tidak ada. Sudah paham? Enggak tahu. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kalau tidak ada, ya berarti sudah bisa kita akhiri ya. Nanti tugasnya bisa dikerjakan loh. Ini. Ini gimana? Masa ngitung, Miss? Sekali. Oke. Kalau sudah nanti tugasnya bisa dikerjakan di Google Classroom ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan sebelum waktunya berakhir. Terima kasih semuanya. Miza akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.